Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta menstruasi yang perlu wanita ataupun pria ketahui dan sering dipertanyakan gitu kan ya kebenarannya. Apa aja itu? Yang pertama, bercinta saat menstruasi itu tidak menyebabkan kehamilan. It's a big, 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 big no. Oke. Nah, zaman dulu mungkin orang tua kita sering menggunakan KB kalender untuk menghitung masa subur. Nggak heran kalau zaman dulu malah banyak yang sering kebobolan karena penggunaan KB itu. Bercinta saat menstruasi itu sama sekali tidak bisa mencegah kehamilan. Kenapa? Karena setiap wanita itu punya masa subur yang berbeda-beda. Ada yang siklus menstruasinya pendek, ada siklus menstruasi panjang. Oke, ada yang siklus menstruasinya 20 hari sekali, ada yang 40 hari sekali, dan kadang wanita nggak paham benar dengan masa suburnya. Sperma pada pria itu bisa bertahan hidup di dalam Mrs. V selama 5-7 hari. Jadi misalnya kalian menstruasi di hari Senin dan melakukan percintaan di sana, habis itu ternyata kalian masa subur di hari Jumat ataupun di hari Sabtunya, dan sperma itu masih di dalam vagina, maka proses pembuahan tetap akan terjadi dan kalian akan tetap mengalami kehamilan. Oke, makanya yang lebih aman ketika kalian mau bercinta saat menstruasi, lebih baik jangan ambil resiko, tetap gunakan pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada kehidupan kalian. Oke. Yang kedua, bercinta saat menstruasi itu berbahaya. 50% benar, 50% salah. Bercinta saat menstruasi itu dianggap berbahaya karena mulut rahim yang seharusnya tertutup ketika kita tidak menstruasi untuk mencegah masuknya bakteri-bakteri di sana, itu akan terbuka dengan sangat lebar untuk memudahkan darah-darah rahim keluar. Nah, ketika kalian melakukan percintaan, pasti otomatis akan keluar masuk kan. Nah, keluar masuk itu akan memudahkan darah bekas menstruasi itu masuk kembali ke dalam rahim. Jika memang ada infeksi bakteri di area Mrs. V kalian atau di area Mr. P pasangan, maka itu akan meningkatkan resiko infeksi bakteri pada area rahim. Dan ada beberapa kasus yang sangat jarang terjadi di mana ketika kalian bercintanya terlalu keras sekali, dorongannya terlalu keras, akhirnya menyebabkan masuknya udara atau emboli udara yang masuk ke dalam pembuluh darah di area rahim yang menyebabkan adanya sumbatan di sana dan membuat resiko pada wanita. Tapi secara garis besar, bercinta saat menstruasi itu tergolong aman jika pasangan kalian memang kondisinya tidak memiliki penyakit menular seksual ataupun kalian sendiri tidak ada infeksi bakteri di area Mrs. V. Kalau banyak banget wanita itu ketika dia menstruasi, dorongan bercintanya akan lebih tinggi dari biasanya. Manfaat dari bercinta saat menstruasi sendiri biasanya itu bisa mengurangi gejala PMS. Jadi ketika kalian bercinta, itu akan mengeluarkan hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, serotonin. Itu membuat rasa-rasa PMS, kram pada perut gitu kan, terus nyeri kepala, gangguan mood yang bikin sedih terus itu akan menghilang dan membuat mood kalian menjadi lebih baik, kram juga menghilang. That's all really normal dan itu boleh dilakukan dengan catatan memang kalian tidak punya resiko penyakit tertentu ataupun bercintanya yang normal-normal saja. Cuman mungkin yang jadi masalah itu pada pasangan ya, karena pria nggak sering melihat darah menstruasi, jadi mungkin kelihatan agak sedikit menjijikkan. Tapi bisa diakali dengan cara lampu dimatikan atau dialasi dengan handuk. 3. Menstruasi selalu terjadi setiap bulan pada wanita. Ini salah juga karena setiap wanita itu punya siklus menstruasi yang berbeda-beda. Ada yang siklus yang pendek sekitar 20 harian, bahkan ada yang siklus yang panjang sekitar 40 harian. Cuman memang rata-rata wanita akan mengalami siklus menstruasi sekitar 28 hari. Nah, jika kalian punya siklus menstruasi yang pendek, maka biasanya 1 bulan bisa menstruasi sampai 2 kali. Atau kalian yang punya siklus menstruasi panjang, 40 hari, itu bisa menstruasi di bulan ini, bulan depannya nggak menstruasi. Bulan depannya baru menstruasi lagi. Makanya wanita sangat disarankan untuk selalu mencatat siklus menstruasinya untuk mengetahui nih masa subur dari menstruasi. Siklus menstruasi wanita selalu tetap dan normal 28 hari. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Siklus menstruasi wanita memang rata-rata sekitar 28 hari, itu rata-rata ya. Tapi tidak semua wanita mengalami siklus menstruasi 28 hari. Kenormalan siklus menstruasi itu tergantung dari hormon estrogen maupun progesteron pada wanita. Nah, ada banyak sekali
sekali hal yang menyebabkan ketidakstabilan hormon progesteron dan estrogen ini. Apa aja itu? Misalnya perubahan hormon yang disengaja seperti menggunakan KB hormonal, pil KB, KB IUD, lalu suntik KB. Itu kan semua memanipulasi hormon progesteron dan estrogen pada wanita ya. Itu menstruasinya akan semakin sering tidak teraturnya. Bahkan kadang ketika mereka lepas KB baru bisa menstruasi. Atau wanita yang sedang mengalami penyakit hormonal seperti PCOS maupun gangguan tiroid gitu kan ya. Stres berkepanjangan. Stres ini nggak cuman stres depresi, stres mental gitu, enggak. Stres itu terkadang ada stres pekerjaan, stres kuliah, stres sekolah, stres tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita. Itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang membuat menstruasi tidak teratur. Lalu wanita yang sedang mengalami diet, jadi diet ketat, makan dibatasi, terus olahraga keras, olahraga ekstrim seperti wanita yang profesinya sebagai atlet, terlalu sering nge-gym, terlalu sering olahraga, itu semua bisa merubah hormon pada wanita sehingga menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur. Selain itu wanita yang sedang hamil setelah melahirkan atau sedang menyusui, karena proses tersebut mengganggu kestabilan hormon progesteron dan estrogen, maka itu bisa menyebabkan siklus menstruasi wanita tidak teratur. Aku aja dulu pada waktu habis melahirkan, itu aku baru mendapatkan menstruasi sekitar 18 bulan karena aku benar-benar menggunakan ASI eksklusif ya, dan tidak menggunakan KB sama sekali. Itu menjadi KB alami buat aku. Tapi setelah 18 bulan, ASI sudah mulai dilepas, aku akhirnya mengalami menstruasi. Dan itu sangat normal asalkan tidak ada masalah kesehatan lain pada wanita. Wanita akan selalu mengalami nyeri saat menstruasi. Ini juga salah ya teman-teman. Nah, ketika wanita menstruasi, ada yang namanya hormon prostaglandin yang akan diturunkan ke area otot-otot rahim. Nah, hormon prostaglandin itu menyebabkan otot-otot rahim berkontraksi untuk meluruhkan darah-darah di area dinding rahim. Jika hormon prostaglandin itu dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, maka otot-otot akan berkontraksi dengan keras. Apalagi jika saraf nyeri kalian sensitif gitu kan ya, itu akan meningkatkan adanya rasa nyeri ataupun kram perut saat kalian menstruasi. Namun ketika wanita menghasilkan hormon prostaglandin yang lebih sedikit, maka kontraksi otot pun akan lebih kecil yang menyebabkan wanita tidak mengalami nyeri sama sekali saat menstruasi. Yang bikin tidak normal adalah ketika nyeri tersebut mengganggu aktivitas harian kalian. Jadi nyeri tersebut sampai bikin kalian nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, bahkan sampai bener-bener bikin pingsan gitu kan ya. Itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Dan waktu yang paling tepat untuk memeriksakan tersebut adalah saat kalian menstruasi agar dokter bisa melakukan USG kondisi sebenarnya pada rahim saat menstruasi. Jadi pergerakan ototnya itu kelihatan, terus sisa-sisa darah menstruasinya itu juga kelihatan di USG nih teman-teman. Darah menstruasi yang menggumpal itu tidaklah normal, salah besar ya teman-teman ya. Oke, secara normal memang darah kita itu memiliki zat koagulasi. Jadi misalnya ketika kita luka gitu kan ya, darahnya keluar tapi dengan zat koagulasi tersebut membuat darah cepat membeku dan luka menjadi lebih cepat sembuh. Tapi di menstruasi itu kita ada zat antikoagulasi sehingga darah menstruasi kita menyeluruh itu bisa tetap berbentuk cair, jadi bukan berbentuk gumpalan. Namun ketika menstruasi kalian keluar lagi banyak-banyaknya dan zat antikoagulasi darah itu tidak bisa menampung semua darah, terkadang ada darah-darah yang tertinggal di area vagina yang menyebabkan munculnya darah-darah menggumpal saat menstruasi. Sekitar 1-2 sendok makan tanpa adanya keluhan lain itu masih dianggap sangat normal sekali. Namun jika penggumpalan darah tersebut dalam jumlah yang sangat banyak, bisa sampai 4 sendok, 5 sendok makan, disertai dengan perdarahan yang cukup banyak dan siklus menstruasi yang panjang, lebih dari 10 hari, maka itu harus segera dikonsultasikan ke dokter dan dilihat penyebab darah yang nggak mau berhenti itu apa sih? Adanya flek merah saat tidak menstruasi. Jadi misalnya siklus menstruasinya tanggal 1 gitu kan ya, itu menstruasi berhenti dan dia akan mengalami muncul flek-flek di tanggal 13 sampai tanggal 14 di pertengahan. Nah, beberapa wanita menganggap bahwa itu adalah menstruasi pendek, padahal itu bukan menstruasi pendek. Biasanya itu terjadi setelah masa subur, jatuhnya sel telur yang menyebabkan muncul flek kemerahan. Flek itu berarti darahnya cuma sedikit, nggak sampai berhari-hari. Tapi kalau misalnya flek itu muncul sepanjang hari gitu kan ya, lebih dari 2 hari,
bahkan sampai berkepanjangan 2 minggu, 3 minggu, maka itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Saat menstruasi nggak boleh minum air dingin, ini juga mitos banget ya. Karena ketika kalian minum air dingin, masuk ke dalam tenggorokan sampai ke dalam lambung, itu di dalam lambung sudah dirubah suhunya menjadi suhu normal agar bisa diserap oleh usus. Jadi nggak ada yang namanya minum air dingin langsung bikin darah menggumpal di menstruasi dan membuat menstruasi kalian berhenti. Yang terakhir, keramas bisa menghentikan siklus menstruasi. Kalau misalnya kalian keramas di hari pertama, hari kedua siklus menstruasi mulai, ya jelas ini nggak ngefek teman-teman. Kenapa? Karena keramas itu di area rambut dan menstruasi kalian di area rahim itu berbeda jauh gitu kan. Jadi tos yang harus dipatahkan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye.